Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Lama saya tidak membuat konten ya. Kali ini saya akan membuat konten karena setelah berbuka puasa semangat saya mulai tumbuh lagi. Oke, kali ini saya akan membahas tentang persoalan atau permasalahan bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Jadi kalau kita berkaca pada sejarah bangsa dahulu, pendidikan itu digunakan sebagai alat untuk perjuangan oleh para pahlawan. Ya, kita tahu nama seperti Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, Dr. Sutomo, Sultan Syahrir, dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk mengusir para penjajah Belanda dan Jepang. Pendidikan dapat dikatakan sebagai tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Pendidikan pula itu merupakan cara yang paling ampuh untuk menumbuhkan rasa humanistik atau rasa kemanusiaan. Maka dari itu, jika kita melihat kemajuan suatu bangsa, maka lihatlah pendidikannya. Anda bisa lihat Amerika yang dulu itu merupakan negara apalah nggak jelas. Karena itu suku Indian tawuran dengan orang-orang pindahan dari Inggris. Kemudian kita lihat orang-orang Eropa seperti Jerman, Prancis, Inggris, pendidikannya pasti baik. Maka kemajuan bangsanya juga pasti akan baik. Dan jika kita melihat bangsa yang mengimplementasikan hasil pendidikannya, maka lihatlah rakyatnya yang memiliki kesadaran sosial. Tentu saja saya harus mengatakan bahwa ada syarat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu adalah dengan biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kelas masyarakat yang ada di suatu negara. Kalau pendidikannya mahal, sementara kemampuan untuk membiayai anak bagi setiap orang tua di suatu bangsa itu tidak mampu, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Yang bisa menempuh pendidikan tinggi itu hanya orang-orang yang mampu. Bahkan jika perlu, pendidikan itu harus digratiskan. Nggak ada ruginya suatu bangsa atau suatu negara itu menggratiskan rakyatnya untuk bersekolah. Karena jika rakyatnya pintar, maka otomatis rakyatnya akan memajukan suatu negara. Kalau logikanya kebalik, meningkatkan industri sementara rakyatnya hanya dijadikan buruh di industri itu, maka yang terjadi adalah tutup lubang gali lubang. Menggratiskan pendidikan itu juga memiliki dasar hukum seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 amandemen yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ingat, berhak mendapatkan pendidikan. Artinya pendidikan itu merupakan hak suatu nyawa. Setiap rakyat itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke. Kemudian poin kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Nah, Anda bisa mengkategorikan sendiri bahwa pendidikan itu seharusnya, kalau kita tafsirkan secara dangkal atau secara banal aja lah, dari undang-undang ini kita sudah tahu bahwa pendidikan itu gratis. Masalahnya yang tidak membuat gratis itu adalah munculnya sekolah-sekolah swasta. Kita tidak menyalahkan pebisnis yang bergerak di bidang swasta, karena negara memang tidak menyediakan sekolah atau tempat untuk pendidikan yang secara merata sehingga membutuhkan orang-orang yang berbisnis di bidang pendidikan. Dan kalau kita berbicara mengenai pihak swasta, otomatis itu tidak gratis. Oke, kita kembali lagi pada poin itu ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, baik dari pendidikan dasar atau sampai pendidikan perguruan tinggi. Pada ayat 1, tadi sudah saya jelaskan atau sudah saya katakan ya dengan sederhana, warga negara berhak mendapatkan pendidikan, entah dari golongan ekonomi kelas bawah, orang melarat, sampai orang kelas atas. Kemudian pada ayat kedua sudah jelaskan juga bahwa pemerintah itu adalah sosok yang membiayai pendidikan warga negaranya. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, kita melihatnya menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang kacau. Karena kalau kita mengatakan hak warga negara ya untuk mendapatkan pendidikan, itu kita tidak pernah merasakan sepenuhnya bahwa hak kita itu dipenuhi oleh negara atau pemerintah. Fenomena partisipasi pendidikan naik, tapi jutaan anak Indonesia malah putus sekolah. Itu merupakan angka yang selalu meningkat setiap tahun. Di sisi lain, total jumlah anak putus sekolah di 34 provinsi negara ini ya masih berada di kisaran 4,5 juta
anak. Dari data yang dimiliki Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak sekolah itu berada di angka 1.200.000 anak. Itu anak manusia ya, bukan anak kera atau anak anjing ya. Sementara kita berada di negara hukum yang katanya kita harus mengikuti peraturan hukum, peraturan undang-undang. Tapi ketika undang-undangnya mengatakan demikian dan negara tidak bisa mengakomodasi undang-undang itu, maka seolah-olah undang-undang itu tidak berlaku. Tapi kalau misalnya undang-undang itu bisa diakomodasi oleh pemerintah, misalnya undang-undang korupsi, segalanya bisa diatur. Entah bagaimana ya sistem korporasi atau jiwa nasionalisme masyarakat kita itu. Bukan masyarakat ya, maksudnya pemerintahan. Mohon maaf ya, bukannya saya mengkritiki tanpa solusi, tapi saya mengatakan sesuatu yang berdasarkan opini saya dan juga berdasarkan tafsir saya dari undang-undang yang berlaku. Kemudian lanjut ya, untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 provinsi di Indonesia, jumlahnya mencapai 936.000-an anak. Kemudian anak antara 16-18 tahun ada sekitar 2.400.000-an jiwa yang tidak sekolah. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan ya, jumlah anak di Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.500.000-an jiwa. Tapi pendidikan juga menghasilkan sifat dualisme. Ingat, segala hal itu pasti memiliki dua sisi, kebaikan dan juga keburukan. Jangankan pendidikan, kadang kalau kita berpikir sesuatu ya, bahkan yang paling ekstrim ya, kalau kita melihat fenomena ya, agama itu memperbaiki hati kita. Tapi ketika agama disalahpahami, agama bisa membunuh kita dengan terorisme dan lain sebagainya. Tuhan Maha Penyayang, tapi Tuhan juga memberi kita hari pembalasan. Kebaikan kita membuat orang merasakan sesuatu yang indah, tapi ada juga kebaikan kita yang justru mencelakakan orang lain. Jadi segala hal itu sifatnya dualisme. Oksigen yang membuat Anda hidup juga oksigen membuat sel Anda tua dan membuat Anda mati. Banyaklah hal yang bisa dikatakan kalau kita berbicara dualisme, dan itu tidak akan pernah ada habisnya. Oke, pendidikan itu telah dialihfungsikan sebagai wadah oleh sebagian orang yang berkuasa atau kaum-kaum elit untuk menipu dan memanipulasi serta melanggengkan penjajahan gaya baru atau neokolonialisme dengan dalil industrialisasi atau perkembangan zaman. Ini yang kalau saya singgung itu, kapitalisme itu sudah masuk ke ranah pendidikan. Jadi pendidikan itu sudah bukan lagi ke arah intelektualitas atau wawasan atau pengetahuan yang membuka wahana kita, wahana kemajuan kita. Tapi ini sudah menjadi suatu proyek industri. Misalnya, industri mengatakan bahwa Anda harus sarjana kalau Anda mau kerja di sini. Akhirnya semua orang berlomba untuk menjadi sarjana meskipun itu bukan kemauannya atau interestnya. Atau meskipun ya yang penting punya ijazah, nggak penting kita pintar atau nggak pintar. Itu sudah masuk ke dalam industri pendidikan. Pertanyaan dasarnya adalah apakah pendidikan saat ini mengantarkan kita pada suatu konsep kemanusiaan dan memanusiakan manusia melalui pendidikan. Semestinya kurikulum pendidikan itu isinya itu tentang ekologi dan lingkungan, kepedulian antar sesama manusia, dan ujung-ujungnya mengantarkan pendidikan itu pada hakikat kita untuk pada suatu kehidupan. Jadi ketika kita memahami sesuatu, mengetahui sesuatu, itu harusnya layaknya untuk kebaikan kehidupan kita, kehidupan kemanusiaan, bukan untuk saling membunuh satu sama lain di dunia industri dan kapitalisme. Oke, ujung-ujungnya konsep kehidupan itu sudah ditiadakan dalam pendidikan, padahal itu adalah esensi atau substansi dasar dari suatu pendidikan. Oke. Kemudian kalau saya mengatakan tentang pendidikan saat ini, itu justru melanggengkan status quo dari para pemegang kekuasaan dan praktik-praktik kapitalisme. Para mahasiswa jauh saat ini itu pola pikirnya itu sudah didoktrin untuk menjadi pekerja atau pegawai atau buruh industri dari suatu sistem kapitalisme, daripada mereka menjadi seorang pemikir atau akademisi atau seorang yang mencetuskan sesuatu atau menginovasi sesuatu. Ini adalah doktrin, dan itu adalah suatu pola yang terstruktur secara masif dalam sistem kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini. Pola pikir mahasiswa tidak lagi berdaulat atas pikirannya sendiri.
Anda bisa lihat kalau saat ini mahasiswa itu demo hanya untuk eksistensi, bukan untuk substansi atau esensi. Bukan hanya itu, pendidikan dewasa ini juga sangat sedikit memberikan ruang-ruang untuk berpikir kritis. Seberapa sering dosen Anda atau mata kuliah yang Anda miliki itu membuat Anda membuka pikiran Anda untuk berpikir kritis? Semuanya itu hampir semakin kritis. Kritis dalam artian statusnya itu menjadi semakin tiada dan tiada. Hal ini itu tentu saja ya, ketiadaan suatu ruang untuk berpikir kritis di universitas atau dunia pendidikan itu merupakan pola terselubung yang dikonstruksi oleh pihak institusi pendidikan, bahwa sekolah itu ya hanya sekedar persoalan uang. Anda bayar SPP, Anda tak kasih ijazah. Anda bayar UKT, Anda tak kasih status sarjana. Hanya sekedar sirkulasi seperti itu. Ijazah itu bukti kelulusan, bukan bukti Anda pernah kuliah. Ya, Anda pernah kuliah, tapi bukan menjadi bukti Anda pernah pintar. Karena ijazah itu disyaratkan untuk pekerjaan. Dan untuk mendapatkan pekerjaan Anda harus punya ijazah. Dan untuk punya ijazah Anda harus membayar. Artinya untuk mendapatkan pekerjaan Anda harus membayar. Itu adalah sirkulasi kapitalisme. Matinya pendidikan yang tidak memanusiakan manusia seperti ini, ya itu karena pemerintah itu terlalu penakut ya, terlalu pecundang, mohon maaf menggunakan istilah pecundang ya, untuk membuat bangsanya sendiri itu menjadi bangsa yang berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang berdaulat. Pemerintah itu selalu tergantung dengan negara adidaya seperti Amerika, Cina, Korea, Jepang, atau Inggris, atau Eropa. Jadi ada mental-mental inferior yang membuat korporasi atau pemerintahan kita itu selalu menyepelekan kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Padahal kalau kita tahu kita memiliki sumber daya alam yang jauh lebih besar potensinya daripada negara-negara lain. Masalahnya pihak yang mengelola SDM-nya, sumber daya manusianya, itu disistematisasi agar tidak bisa memaksimalkan sumber daya alamnya. Entah ini kong kali kongnya pihak pemerintah dengan pihak yang diajak kerjasama, we never know. Oke. Kemudian dari segi politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan, pemerintah itu ya selalu mengikuti pasar. Kita tidak bisa membuat pasar kita sendiri. Dan kita terlalu takut untuk menjadi mandiri. Oke, tentu saja kalau saya mengatakan banyak hal yang mengenai kritik tentang pendidikan di Indonesia itu, tentu saja itu menjadi sesuatu yang cukup panjang. Tapi untuk sementara ini itu saja yang bisa saya diskusikan ya. Oke, thanks for listening. See you.